Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian katalis dalam dunia industri. Nah, produk yang kami jelaskan di sini ialah gula invert yang menggunakan katalis asam sitrat, asam klorida, dan asam tartrat. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama, Fira Mahdani, lalu Fikri Firmansyah Putra, lalu Hafid Abdul Malik, lalu Jody Utomo, lalu Hubaila Maulidan, lalu Kemal Sulman Rangkuti, lalu Lailil Hafiz, lalu Mardan Naufal, lalu Muhammad Yusran Aliyafi, lalu Muhammad Fikri Setiawan, lalu Muhammad Hafid Fahri, lalu Muhammad Rizal Alafi, lalu Muhammad Rizky Oktavian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia tanpa dikonsumsi oleh reaksi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Firmansyah Putra. Di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Ada dua jenis katalis, yaitu pertama, katalis aktif atau katalis homogen, yaitu katalis yang ikut terlihat reaksi daripada akhir reaksi terbentuk kembali. 2. Katalis pasif atau katalis heterogen, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. C. Pengaplikasian proses pembuatan gula invert dari sukrosa. Gula invert merupakan produk hasil pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dengan perbandingan 1:1. Produksi gula inversi secara industri biasanya berdasarkan pada hidrolisa asam atau enzim. Pada proses hidrolisa, asam tergantung dari jenis asam, yaitu asam anorganik yang berupa asam kuat atau organik yang berupa asam lemah. Masuk ke poin C. Pengaplikasian proses pembuatan gula invert dari sukrosa. Sifat lain yang menguntungkan dari gula invert adalah dapat berfungsi sebagai humectant mempertahankan kadar air, penstabil emulsi, pengawet, dan memiliki rasa yang paling halus sehingga tidak menimbulkan iritasi. Sedangkan fruktosa sendiri sangat ideal dikonsumsi oleh penderita diabetes karena tidak terdapat proses sekresi insulin. Ada dua cara untuk menghasilkan sirup gula invert, yaitu pertama, menghidrolisis sukrosa dengan menggunakan asam. Yang kedua, menghidrolisis sukrosa dengan menggunakan enzim invertase. Proses hidrolis pembentukan gula invert. Di bawah ini proses hidrolis pembuatan gula invert adalah sebagai berikut. Sukrosa, glukosa, fruktosa. Reaksi hidrolis pada umumnya menggunakan reaksi berupa air yang jumlahnya dibuat berlebihan dapat dituliskan sebagai proses hidrolis pembentukan gula invert. Dengan jumlah air yang berlebihan, maka bisa dianggap konsentrasi air tetap sama selama reaksi. Maka persamaannya menjadi sebagai berikut, di mana konstanta kecepatan reaksi dianggap konstan sama dengan K kutip. Apabila M sama dengan 1, maka penjelasannya sebagai berikut. Umumnya nilai konstanta kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor permukaan, energi aktivasi, dan suhu reaksi yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis sesuai persamaan Arrhenius. K sama dengan AE per RT, di mana K sama dengan konstanta kecepatan reaksi, A sama dengan frekuensi tembakan, T sama dengan suhu reaksi, KE sama dengan tenaga aktivasi, K atau volume,
alat dan bahan hidrolis pembentukan gula invert. Baik, poin pertama ada alat. Apa saja alatnya? Yang pertama adalah instrumen Trax 800, neraca analitis, magnetic stiller, brake beaker gas 250 ml, kaca arloji, termometer, star tip, klem, transfer pipet, labu takar 1000 ml, 100 ml, 50 ml, dan 25 ml. Yang kedua ada bahan. Bahan yang pertama adalah sukrosa, yang kedua asam sitrat, yang ketiga asam tartrat, yang keempat ada asam klorida, yang kelima ada aqueous, dan yang keenam ada larutan bereaksi untuk analisis. F. Prosedur pembuatan gula invert. Yang pertama, lakukan analisa pendahuluan terhadap larutan gula pasir atau sukrosa dengan instrumen TRA ACS 800. Yang kedua, siapkan peralatan untuk proses hidrolis seperti gambar 1. Yang ketiga, timbang kurang lebih 70 gram gula pasir atau sukrosa. Masukkan dalam beaker gelas 250 ml. Kemudian tambahkan 30 ml air. Panaskan pada suhu 70 derajat dengan magnetic stirrer plus heater. Yang keempat, setelah suhu tercapai, tambahkan katalis asam. Ambil sampel dari analisa kadar gula droplet dengan instrumen TRA CS 800. Hasil dan pembahasan proses pembuatan gula invert. Data proses pembuatan gula invert dari sukrosa dengan katalis asam sitrat, asam tartrat, dan asam klorida dapat dilihat pada tabel berikut. Di samping itu, dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa semakin rendah pH dari berbagai katalis, maka semakin besar konversinya. Hal ini disebabkan semakin rendah pH, maka gerakan molekul reaktan semakin kuat, sehingga memungkinkan bertumbukannya semakin besar dan kecepatan reaksi pun semakin besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstanta kecepatan reaksi dengan variasi pH dan jenis asam. Semakin tinggi pH, maka konstanta kecepatan reaksi semakin kecil, yang berarti bahwa reaksi semakin lambat. Begitu sebaliknya, semakin rendah pH, maka konstanta kecepatan reaksi semakin besar, yang berarti bahwa reaksi semakin cepat. Pada pH yang sama, jenis asam tidak berpengaruh signifikan terhadap laju reaksi hidrolisis. Model kecepatan orde 1 pseudo hanya dapat diterapkan terhadap jenis katalis asam sitrat dan tartrat pada pH 2,5. Kesimpulan 1. Gula inversi tidak hanya dapat dibuat dengan asam anorganik dalam kurung HCl, tapi dapat juga digunakan asam organik dalam kurung asam tartrat dan citrat. 2. Semakin tinggi pH, maka laju reaksi hidrolisis gula semakin lambat. 3. Pada pH yang sama, jenis asam tidak berpengaruh signifikan terhadap laju reaksi hidrolisis. 4. Model kecepatan reaksi orde 1 pseudo hanya dapat diterapkan terhadap jenis katalis asam sitrat dan tartrat pada pH 2,5. 5. Kondisi optimum untuk proses hidrolisis gula adalah pada temperatur 70 Celcius dan pH sama dengan 2,0 selama 80 menit. Berikut kami akan menyajikan sebuah video mengenai cara pembuatan gula.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jika suka dengan video ini, silahkan like and subscribe. Salam Industrial Engineering, semoga sukses dan sehat.